Bapak Ketua Fraksi, Sekretaris Fraksi, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu para Bupati yang saya banggakan, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur. Saya kira masukan-masukan disampaikan pada kesempatan ini cukup paripurna tadi disampaikan oleh para bupati. Memang rancangan undang-undang ini seyogianya berharap bahwa sejalan dengan makna otonomi daerah, di mana kewenangan-kewenangan yang ada di tingkat kabupaten maupun tingkat kota itu akan seiring dengan undang-undang HKPD ini. Ada beberapa hal yang mungkin tadi luput dari teman-teman para kepala daerah. Mungkin juga nanti Ibu Vera bisa menampung ini, bahwa dengan adanya pengangkatan CPNS bagi bupati dengan P3K itu, mungkin juga ini menjadi salah satu nanti variabel yang bisa dimasukkan dalam perhitungan DAUKEL. Selama ini hanya ASN saja yang masuk perhitungan, tapi mungkin ke depan dengan tenaga honor yang diangkat oleh para bupati, para wali kota, seperti disampaikan tadi, juga bisa dimasukkan di dalam salah satu variabel untuk menentukan besaran DAU itu sendiri. Kemudian yang kedua, mungkin juga melihat bahwa tadi dijelaskan soal dana bagi hasil minerba, itu mengikuti undang-undang minerba. Sebetulnya disinilah salah satu hal yang menjadi krusial bagi pembiayaan pemerintah daerah. Dengan adanya undang-undang minerba berhadapan dengan undang-undang izin usaha industri. Karena dengan adanya undang-undang izin usaha industri ini, pengenaan pajak dana bagi hasil mineral itu dilakukan di mulut tambang. Sementara di mulut tambang dulu di PT Vale itu pengenaan pajaknya di mulut industri. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya nikel 1 metrik ton itu bisa sampai $38. Kalau di mulut industri itu bisa sampai $3.000. Nah, yang disinilah sebetulnya ya. Jadi mungkin ini yang perlu kita fraksi Demokrat bisa memperjuangkan, sehingga dana bagi hasil di daerah itu akan sangat signifikan. Saya kasih contoh, misalnya di Sulawesi Selatan itu di PT Vale itu Kabupaten Luwu Timur setiap tahun itu bisa mendapat dana bagi hasil sampai 500 miliar. Sementara Morowali dengan hari ini dengan undang-undang izin usaha industri itu hanya memperoleh sampai 50 miliar. Padahal hasil yang dihasilkan oleh PT Vale dengan PT IMIP di Morowali itu jauh berbeda, jauh sekali. PT Vale itu hanya menghasilkan nikel matte, sementara di Morowali itu menghasilkan stainless steel. Perbedaan kalau, dan ini mungkin yang kita fraksi Partai Demokrat bisa memperjuangkan ini bukan cuma di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah, tapi juga di seluruh Indonesia. Banyak daerah-daerah yang dana bagi hasilnya sangat minim, padahal dia adalah penghasil sumber daya alam yang sangat besar. Kemudian yang ketiga juga mungkin ini untuk menyelaraskan tadi, saya juga menyarankan kepada Bapak-bapak dan Ibu yang ada di Komisi 11 bahwa perlu di undang-undang ini ada pasal ataupun yang memberi kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri harus punya kewenangan yang besar dalam hal baik penentuan dana alokasi transfer ke daerah itu, sehingga hubungan antara Menteri Dalam Negeri dengan kepala daerah itu bisa connect gitu. Karena selama ini kita bupati, pengalaman Pak Ketua Fraksi, kita kalau Kementerian Keuangan itu agak susah kita berhubungan. Jadi kita hanya bisa menyuarakan aspirasi kita itu lewat Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau di undang-undang ini bisa diatur bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri itu diberi kewenangan ya untuk bersama-sama dengan Menteri Keuangan dalam hal formulasi dana transfer daerah ini.
Saya kira itu Pak Ketua Fraksi yang bisa saya komentari dari diskusi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar Hafid. Silakan selanjutnya.